gue nemu ini bang, cincin hijau nyala. Ketua, itu apaan cincin hijau nyala gitu? Gue pengen ambil, gue takut gitu. Nah itu juga itu pas lagi berangkat itu lagi malam satu suruh bang. Berdiri rambutnya panjang, hitam, cewek, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Ruci. Waduh, terima kasih Bang. Iya, Bang. Udah dekat-dekat, dekat-dekat daerah Tangerang juga teman-teman semua. Sebelumnya gimana nih Bang? Kabar ini Bang? Hah? Kabarnya gimana nih? Ya alhamdulillah baik. Baik Bang ya, salam untuk teman-teman dan juga salam untuk keluarga nih Bang. Dan kebetulan juga Bang Ruci temennya dari Bang Dodi tuh Bang ya. Oh iya benar. Nah itu bisa kalian tonton dulu deh videonya Bang Dodi tuh yang pendakian Gunung Prau tuh. Nah pada kesempatan kali ini Abang mau menceritakan pendakian di gunung mana nih? Ciremai sih. Wow, Ciremai? Iya. Melalui jalur mana tuh Bang? Palutungan. Palutungan? Iya. Palutungan dan tahun berapa seingat Abang saat itu? Kayaknya 2013 atau 2014 ya. Itu pertama kali di gunung sih. Oh, Perdana. 2013-14 dan melalui jalur Palutungan. Iya, Palutungan. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Bang, ngalamin kejadian apa tuh? Sedikit aja sebelum masuk ke cerita nih. Apa ya? Kejadiannya itu pas lagi turun maghrib kan sebenarnya emang nggak boleh ya. Jadi pas maghrib itu sebenarnya nggak boleh jalan terus. Jadi kayak disuruh berhenti, namanya saya perdana. Saya ditinggal bang, ditinggal rombongan. Tinggal rombongan, jadi udah duluan yang udah sering naik gunung, dia turun duluan. Itu apa namanya? Saya ngelihat di samping pohon gede. Saya pikir itu pohon kecil gitu. Cuma pas lagi minterin, anjir, saya gini bang. Orang bukan itu. Oh, berarti saat ditinggal sendirian itu ya? Oke. Selain itu ada lagi Bang? Pas dari situ, pas lagi sebelum nanjak sih, jadi si temen gue itu bilang, dia ngomong pokoknya ngomong kasar lah itu ya. Jadi di belakang gue, dia bilang gini, Bang, di atas lu ada kunti gitu. Oh, jadi yang ngalamin tuh nggak cuma abang aja nih Bang ya, tapi ada temennya juga. Iya, dia lagi ngelayu kayak gitu. Kan kalau udah dia ngomong gitu kan pasti ngerembet kan, dia ngeliat juga. Ketua, ya lu ngapain cerita gitu. Oke, kita tunda dulu nih Bang cerita abang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi gini ya Bang ya, awal itu jadi itu benar-benar perdana naik gunung langsung Ciremai ya kan. Jadi waktu itu tadi awal itu kan sama teman-teman SMP tuh. Jadi kayak kita reuni, cuman berapa orang doang sih, ada sekitar 13 orang waktu itu yang fix mau ikut. Tadinya mau ke Salak, cuman nggak jadi karena kita mikir udah jangan Salak lah, masa perdana langsung Salak kan tahu sendiri kan ceritanya begitu. Palma di Ciremai tahu sendiri gitu juga sama sih, cuman ya katanya jangan Salak lah. Terus teman ada yang ngomporin udah Ciremai aja karena kan kalau dia tinggi ya 3.000-an kan. Udah gitu dia benar-benar kalau di puncak lihat apa sih? Kawah. Iya kawah tuh sama di atas awan gitu kan. Oh yaudah tuh tarik tuh dari situ. Tarik, tapi saya nggak searching ini gunung apa misalnya tingginya berapa, itunya berapa, di mana itu kan. Cuman tahunya itu di situlah gitu kan. Ya udah akhirnya ngikut ya Bang, dari Tangerang. Kita orang-orang Tangerang semua nih, Pories kan. Nah, naik dari situ, naik ini kita bener-bener backpackeran, jadi nggak charter. Enggak, jadi kita backpackeran terus naik dari mana ya? Dari pasar apa sih? Pasar Induk.
nyari itu apa truk gitu, truk sayur. Nah dari truk sayur udah kayak pantauan naik truk sayur udah mati. Ya Allah, baru kali ini jadi pengalaman kan, seru sih. Nah dari situ kita seru-seru, jadi nggak ada pemikiran yang aneh-aneh kan. Udah seru jalan sampai sana. Itu jam berapa ya? Pagi sih, sekitar jam 9 lah di Cirebon. Nah di Cirebon kita ketemu sama orang situ, jadi emang udah sering naik gunung ke Ciremai kan. Alhamdulillah ditemani, saya lupa namanya siapa, udah lama nggak ketemu kan. Ada cowok, terus akhirnya ditemani sama dia. Cuman yang sering naik gunung ada 3 orang, yang lainnya perdana bang. Jadi yang perdana itu emang ada 10, yang sering naik gunung 3 tambah 1 yang orang sono, jadi 14 orang dong. Udah tuh kita nyampe di Palutungan. Nah salahnya itu teman saya yang naik gunung nggak bilang maksudnya apa aja nih yang barang-barang yang diperlukan gitu kan, yang namanya perdana gitu kan, nggak tahu bang. Jadi gue cuma bawa keril, baju 1 udah gitu kan. Bawa makan paling dikit doang ya kan, ada tim logistik kan, ya udah mikirnya udah mau logistik gitu kan. Nah udah nyampe di bawah itu perasaan gue udah gak enak gitu, kok perasaan gue gak enak ya. Nah pas lagi di base camp diomongin, kita di briefingin nih jangan kayak ini maksudnya nggak boleh kayak ini, ada banyak larangannya lah gitu kan naik gunung. Nah pas lagi di warung kan kita ngobrol-ngobrol sama yang punya warung, kata si ibunya itu dia mau nanjak ya, iya bu gitu kan, hati-hati ya deh gitu, maksudnya dibilangin sama ibu gitu. Kenapa ya bu? Iya soalnya kemarin tuh ibu lihat orang turun, di belakangnya ada kayak apa sih, tanduk gitu merah gitu. Iya gitu. Seriusan bu? Udah ada situ saya udah ciut, seriusan gitu nanjak nih, lanjut gak nih? Ya lanjut lah, maksudnya udah nyampe sini, maksudnya udah nyampe di base camp, nggak lanjut gitu. Ya juga sih gitu kan, udahlah bismillah aja lah gitu, bismillah gitu, jalan. Akhirnya jalan tuh ya bang ya. Pas udah jalan, gue pakai celana pendek gitu kan. Katanya lu jangan pakai apa namanya, celana lepis, soalnya ntar lecet gitu. Ya udah gue pakai celana pendek, udah celana bola gitu. Bener, lu main bola mau naik gunung gitu, bodo amat orang bola, gak ada punya apa-apa gitu, udah naik aja, naik ke atas. Nah sepanjang jalan tuh badan gue berat banget, kayak kaki gue berat ya gitu, sering kram. Yang lain mah enggak, gue doang gitu, kok kaki gue kram terus gitu kan. Ini kenapa, kayak ada yang ganjel gitu kan. Ini udah kayak gak enak lah gitu kan tuh. Nah pas lagi nggak di tengah-tengah sih, pas lagi pos bayangan itu malah terang. Si temen gue itu bilang gini, wah entar kalau hujan gede gimana nih, kan kita nggak pada bawa jas hujan. Bener bang, gue nggak bawa jas hujan. Lu jangan ngomong gitu, lu ntar hujan bener. Hujan beneran. Seru aja. Kok hujan deras gitu, malah terang. Kok aneh gitu, lu lagi ngomong bilang apa namanya, hujan. Dia bilang dari bawah di base camp, jangan ngomong aneh gitu kan. Dia ngomong aneh dong. Gitu, dari sini udah gak enak kan, udah jalan kita basah-basah kuyup bang. Ya Allah sedih banget udah. Untungnya handphone saya taruh di plastik kan, emang udah prepare ya buat plastik, itu di plastik. Untungnya di situ karena benar-benar baju basah semuanya, terus keril basah gitu kan. Terus akhirnya nyampe di pos 1 itu kayak tempat camp ya kalau nggak salah ya. Itu ada apa namanya, ada air juga alhamdulillah, jadi kita bisa ambil air, mata air. Terus itu pas maghrib pos 1 Cigowong. Iya, itu. Oh karena siang ya? Siang, berangkatnya itu jam sekitar 1:30 lah, 1:30 nyampe situ. Karena yang namanya perdana, jalan-jalan dikit berhenti terus mana kaki gue kram sampai diurutin kan temen gue kan. Nah pas dari situ di base camp kata gue sholat dulu aja, sholat maghrib gitu. Temen gue udah jalan aja, lagi maghrib jalan gitu kan. Akhirnya tau nggak bang, itu anehnya gue, badan gue itu bersinar gitu. Kata temen gue, kok badan lu pada kayak bersinar gitu? Masa sih? Gue liat, iya juga ya, kayak di film-film gitu ya, kayak film Twilight gitu. Iya kok pada putih gini ya? Ya lain enggak, gue doang gitu. Kenapa di badan gue gitu? Kayak orang pucet gitu. Pucet tapi bersinar gitu kan, aneh gitu. Kok gue aneh banget gitu kan. Nah udah pas dari situ kita jalan ke atas, kita mau campnya di nggak tahu di mana lah ya, katanya sih mau di pos Alban, katanya enak di situ. Ya udah ngikutin aja lah yang udah pernah sering naik gunung kan. Pas lagi di atas jalan, nah di situ kita berhenti kan. Ingat banget tuh abis Isya pada ngopi teh gitu kan, yang mau makan gitu kan. Terus teman gue kesurupan. Iyalah teman gue itu cewek, tapi emang dia ini sih salahnya emang gitulah orangnya, sering kesurupan ya. Ya udah tuh akhirnya pas di situ diobatin lah sama temen gue. Nah gue di atasnya, jadi di atasnya itu ada teman gue 2, gue di tengah, teman gue pada di bawah gitu. Terus pas itu ada angin kenceng.
samping gue itu pohon goyang-goyang, tapi satu doang. Kok ada angin tapi pohon satu doang yang goyang kan aneh gitu. Anjir menurut gue. Ini pohon serem amat goyang-goyang gitu kan. Pas gitu, cuman gue pikir udahlah biarin positif tinggi aja, nggak usah yang aneh-aneh. Terus pas lagi naik ke atas, gue nemu ini bang, apa cincin hijau nyala. Kata itu apaan cincin hijau nyala gitu. Gue pengen ambil, gue takut gitu. Jangan kan soalnya pas di bawah dibilangin jangan bawa apa-apa, ngeri gitu. Misalnya kayak bunga deluis lah atau apa itu nggak boleh kan. Atau barang apa-apa gue nggak mau bawa, ngeri takutnya namanya di gunung gitu kan. Udah nggak mau, bodo amat. Terus jalan aja bang. Kata terus gue nggak bilang tuh, gue nggak cerita temen gue, cuman gue jalan aja bodo amat, jalan terus jalan ke atas, nyampe di pos Alban, kita ngecamp malam-malam tuh, ngecamp. Jadi pas puncaknya itu pagi-pagi, jadi habis sholat subuh kita langsung jalan ke atas puncak. Nah pas dari puncak itu gue cuman bawa tas kecil, udah maksudnya bawa yang pribadi lah gitu kan. Terus yang logistik ada tapi cuma dikit. Nah udah tuh pas gue pikir dari pos Alban ke apa namanya puncak itu dekat. Mesti jauh banget dari situ, dari apa ya subuh sampai itu nyampe di puncak tuh kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 gitu ya. Pokoknya siang gitulah. Siang trek gitu jam 2 kayaknya, jam 2 sih. Nah pas jalan itu bang, anehnya gue setiap jalan kan gue lapar nih, aus gitu. Itu ada orang terus nawarin gitu, terus kadang nemu jalan, nemu makan. Jadi pas lagi nanjak nih, kedua lah kan gue lapar banget nih, kedua gue nemu makanan tapi makannya masih bagus gitu. Lah nemu makanan, ya udah kita makan tuh rame-rame, gue bagi-bagi kan. Terus nemu nasi gitu, nemu apa gitu, aneh gitu kan. Gue nemu makan, terus ada minuman juga, dapet kayak botol masih utuh gitu, tapi gue nggak minum sih botolnya karena kan ngeri ya air gitu kan. Akhirnya gue paling minta ke orang-orang itu. Makanya itu perdana banget naik gunung, maksudnya ya benar-benar disiapin lah gitu. Gue benar-benar air juga cuma dikit bawanya. Gue pikir mah deket, aturan bilang ya orang-orang yang sering naik gunung lah gitu. Ini nggak bilang bang, buset anjir gitu gue. Udah nyampe atas, udah tuh alhamdulillah. Nah pas nyampe di mana ya lupa, waktu itu di pos Gua Walet. Iya Gua Walet. Nah tipe Gua Walet itu gue nemu makan nasi pakai Oreo. Seriusan gue nasi. Jadi temen gue ada Oreo, gue nemu nasinya. Gue nemu nasi nih, gini sekepal gini. Ya, kata udah makan aja, kita makan itu walaupun udah keras gitu, udah amat kita makan, udah kelaparan makan. Nah pas kita mau ke atas kan itu udah puncak ya, jadi kayak batu-batu itu. Kata orang situ, orang-orang kata mas jangan ke atas gitu, emang apa gitu kan? Itu badai. Gue liat ke atas, badai dari mana, orang gak ada badai gitu kan. Seriusan badai di atas gitu, orang-orang pada turun. Tapi emang di atas kelihatan dari bawah di gue liat kan kelihatan ya, gue liat emang gak ada orang sih, sepi gitu kan. Cuman kata orang udah turun turun aja ya. Gitu. Nah itu juga itu pas lagi berangkat itu lagi malam satu suro bang, gue ngeri banget itu malam satu suro. Jadi katanya sih orang-orang pada ada yang bilang nggak tahu lah nyuci keris atau apa gitu kan di situ. Nah pas gue naik, orang-orang pada turun, rame tuh pada turun kayak ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek. Kata gue, kok ini banyak banget orang-orang kayak inilah sepuh gitu udah pada bisa kuat gitu nanjak ya kan. Kata gue anjir kuat banget kata gue kan. Nah pas habis itu ditanyain bang mas dari mana gitu, dari Tangerang bu gitu kan. Oh dari Tangerang ini iya saya pertama kali naik gunung sini nih Ciremai. Seriusan gitu kan, emang kenapa bu? Ini kan gunung tertinggi di Jawa Barat gitu. Seriusan gitu. Saya nggak tahu begitu kan. Iya soalnya jarang orang mendaki pertama kali naik gunung ke Ciremai itu perdana naik gunung langsung ke Ciremai gitu kan. Biasanya kan kemana gitu kan, ke Papandayan atau apa gitu kan. Ya juga sih, tapi ya udahlah orang pengen gitu kan. Ya udah terus pas nyampe di atas yang di Gua Walet itu tuh dibilangin lagi, nggak tahu bang, setiap orang itu bilangin bang jangan ke atas soalnya lagi badai dari mana sih, kan aneh gitu ya bang ya, orang kelihatan kok dari sini cerah banget gitu, badai dari mana kan aneh gitu. Nah pas nyampe atas bener nggak ada badai. Sampai puncak itu nggak ada badai. Jadi emang bener terang banget gitu, terik, orang muka gue kayak geseng kan, tering itu alhamdulillah tuh ya, maksudnya alhamdulillahnya terbayar lah gitu, walaupun di bawahnya udah banyak rintangan gitu kan. Alhamdulillah pas nyampe di atas tuh terbayar sudah. Terus pas itu turun, kalau nggak salah habis asar turun ke tempat yang ke pos Alban lagi yang camp kita. Nah yang pas lagi sebelum nanjak itu kan ada temen gue, jadi nungguin tenda 2 orang cewek cowok nungguin tenda di bawah karena dia kecapean yang si ceweknya.
dia nggak mau ke puncak. Oh ya udahlah gitu kan. Nah pas kita turun dia ke atas dong bang. Siapa yang nggak kesel ya kan? Nyusulin. Kan kita buru-buru karena kan kita waktu ya kan, karena cuman gue dapat libur 2 hari doang. Seninnya masuk dong, Minggu kan kita mau pulang. Akhirnya apa? Terus sampai Senin ya, gue izin dong kata gue. Untung di sana ada sinyal. Ada sinyal terus pas lagi turun dia naik. Kata, "Kok lu nanjak sih? Orang udah mau sore juga gitu kan." Emang udah sore bang, udah jam 4-an lah. Lu ngapain naik ke atas gitu kan? Ya gue pengen gitu. Masa udah nyampe sih. Ya kenapa nggak dari tadi lu bilang pas di tempat camp mau ke atas bareng-bareng kayak gitu. Lu bilangnya mau jagain tenda gitu kan. Ya udah tuh akhirnya pas itu kita ke bawah. Pas itu gue sendirian bang, ditinggal. Jadi kan kecapean namanya di situ, gue capek. Nah anehnya itu bang ya, pas di mana nggak, dari gue liat ke bawah dikit, gue ditinggal, gue sendirian. Tapi di belakang gue ada lagi teman gue. Gue mikir udahlah di belakang gue ada teman ini, gue ke bawah sendiri. Nah pas di bawah itu gue ngeliat awannya bentuk onglo gitu. Gue lupa ngerekam lagi gue. Seriusan tuh emang lo gitu, sebarang lo gitu kan. Gue nungguin teman gue di belakang. Weh gitu. Ada teman gue satu, si P itu bawah. P gitu. Kenapa? Lihat di awan gitu. Hah, subhanallah ada gambar Allah. Gue cuman bodoh doang melihat dia. Berdua. Terus akhirnya gue pikir lu udah duluan P gitu. Enggak, gue ditinggal lu sama orang-orang ono di bawah. Gue tinggal parah banget gitu kan. Terus akhirnya nungguin yang belakang ada sekitar 6 orang, jadi sama gue 6 orangan. 6 orang turun, pas kita turun udah mau malam. Gini, lu bawa senter enggak? Ya tuh senternya dari mana? Handphone gue udah mau lobet gitu. Ya mampus, gimana dong, masih jauh kan dari sini ke Pos Alban gitu kan. Ya udah jalan pelan-pelan gitu. Akhirnya kita bantu bang, berenam, yang lainnya udah belakang. Nah yang 2 orang ini masih di atas. Lu ngeliat si Mila nggak gitu? Iya di belakang. Hah seriusan lo? Iya. Terus kenapa ini naik ke atas gitu kan, bukannya turun, kita mau buru-buru pulang kan, kita ngajar waktu kan bang ya, mau pulang juga malah ke atas gitu. Ya udah tuh pas kita turun, nah udah mau maghrib tuh doang ya, udah mau maghrib, gue jalan gimana ya, agak di belakang tapi belakang gue ada satu. Nah gue di situ, jadi kan gue bawa presenter kan, jadi gue nyenterin anak gitu kan, nyenterin jalan biar supaya gitu. Nah pas maghrib, salahnya itu maghrib kenapa gue jalan, nggak ada yang bilangin gue jalan berhenti gitu. Ini nggak ada yang berhenti, jadi jalan aja bang. Ya udah maghrib kan, kita udah kelaparan capek gitu kan, pas jalan terus itu anehnya, kata gue kok ada tenda di pinggir lereng, kata gue aneh banget kok ada tendanya tapi sepi, tapi kayak dikerubin sama pohon-pohon gitu kan, aneh gitu kok ada itu. Nah pas dari situ udah mulai aneh tuh, pas aneh tiba-tiba di atas itu ada gitu, gue pikir monyet gitu kan, monyet gitu, berkabur, monyet. Tapi gue mana monyet, kan kelihatan dong kalau ada monyet gitu. Ini nggak ada monyet, jadi kayak buak gitu, kayak di atas tuh rame banget, buak itu pas maghrib bang, buak. Aduh mampus, gimana dong gitu, kita nggak bawa apa-apa gitu kan. Udah bawa apa, bawa kayu misalnya, takutnya monyet kan, kalau monyet kan kita tinggal diusir gitu. Udah tuh pas dari situ ada pohon gede, gue liat dari belakang gitu, sampingnya tuh apaan tuh bang gitu, tuh kok kayak apa sih, kayak gue kira pohon kecil duduk gitu kan. Pohon kalian namanya udah remang-remang kan, namanya maghrib kan remang-remang pas lagi ngelewatin pohon gede, kita ngiterin kan. Pas ngiterin gue gini, astagfirullahaladzim, jadi berdiri lah, kan tadi bukan duduk ya gitu, berdiri, rambutnya panjang hitam, cewek begini, kata dia. Gue gini, ini beneran nggak sih orang gitu kan? Maksudnya beneran orang bukan, gue giniin, tapi gue nggak takut bang ya. Astagfirullahaladzim, setan gitu. Nah dari situ gue langsung, gue lemes gitu, mana sentara tuh doang gitu kan. Pas ke bawah bang ya, pas lagi jalan gitu, itu banyak bayangan juga sama kayak dia, sama cuman agak boncel, ada yang boncel, ada yang tinggian, boncel gitu, macam-macam lah, banyak mererot gitu. Astagfirullahaladzim, dengan kenapa orang, gue takut dong gitu kan. Cuman gue nggak cerita sama orang-orang karena gue takut kan, kalau gue cerita pada ngeliat takutnya. Udahlah gue aja, cuman gue baca gitu aja, astagfirullahaladzim. Terus gue turun ke bawah,
turun gua teriak, woi di mana gitu, temen akhirnya ketemu ada temen gua, nyata udah nyampe lah di si apa namanya, di tempat campnya itu. Akhirnya kita nungguin dong, harusnya pulang kan, nungguin teman gue yang di atas 2 orang itu. Cuman yang satunya emang udah sering naik gunung sih, yang satunya belum, yang cewek itu. Pas nyampe ke bawah, kita nunggu, gue tidur dah tuh, gue udah capek banget, gue tidur. Udah jam berapa ya, sekitar jam 9, jam 10 dia turun. Dia langsung cerita katanya, gue dikejar sama genderuwo. Lah lu kenapa dikejar? Iya gue bawa bunga edelweiss. Astagfirullahaladzim, kan udah dibilang jangan bawa bunga edelweiss. Enggak, orang bunganya dibawa kok, jatuh. Ya tetep aja jatuh juga, jangan dibawa, lu ngapa dibawa gitu. Dia kejar bang, karena lamanya itu dia dikejar sejarah sama genderuwo. Terus pas lagi di apa namanya, udah hutan, ada macan hitam gitu, matanya nyala. Seriusan lu gitu? Iya gitu, makanya gue lamanya di situ. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kita langsung istirahat aja lah, jangan turun dulu, kan lu capek, kesian capek. Akhirnya kita istirahat, akhirnya jadi sampai Senin kan. So, semalam lagi? Malam lagi, sore kan 2 hari. Terus subuh kita langsung jalan bang. Nah, anehnya lagi pas subuh kan gue handphone gue pasang alarm dong, namanya subuh kan. Gue udah subuh nih gitu, tapi kita udah jalan. Jadi pas di subuh kita jalan ngitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Kita bukan ada 14 ya gitu. Seriusan itu. Langsung jalan cepet. Langsung jalan cepet bang, gue udah ketakutan dari situ. Udah tuh pas dari situ benar-benar ya Allah, apa ya, pengalaman yang parah dah gitu, maksudnya sampai itu juga telat juga kan, sampai 3 hari. Ya gitu sih, karena nggak kompak aja, namanya perdana, terus orang yang naik gunung juga perdana banyak yang kayak gitu, jadi ya terus nggak ada persiapan juga kayak gitu. Makanya kalau naik gunung ya benar-benar harus persiapan lah gitu, banyak persiapan kayak gitu, kayak mental, fisik juga kayak gitu kan. Itu sih. Terus pas turun juga anehnya gue tuh kayak apa sih, nggak boleh berhenti lama tuh, kayak kalau berhenti lama nih ada tawon pada kayak nyamperin mulu gitu. Tapi kalau jalan mah nggak ada gitu. Itu doang sih yang aneh gitu. Kayak itu yang pengalaman yang apa ya, perdana banget. Tapi serunya karena nyampe puncak tuh alhamdulillah view-nya bagus gitu kan. Alhamdulillah. Terus walaupun ada kejadian yang aneh, alhamdulillah sih dijaga, maksudnya nggak sampai yang aneh-aneh gitu kan. Walaupun teman gue sampai dikejar apa namanya, genderuwo gitu kan. Katanya sih badannya gede banget itu bang, kayak gimana sih, gede lah, gue gede banget, kata dia sih, cerita gede banget gitu, gitu. Orang temen gue sampai lari berdua itu, ya Allah. Kata gue pas dari situ benar-benar ya dijaga lah gitu, walaupun satu rombongan ya jangan sampai ninggalin teman gitu kan, apalagi sendirian, apalagi masih baru naik gunung ya, kalau bisa sih jangan ditinggal lah gitu. Buat teman-teman itu pengalaman buruk tapi pengalaman ada seluruhnya juga gitu. Itu sih kalau yang di Ciremai. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Luci nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai melalui jalur Palutungan pada tahun 2014-an Bang ya. Iya. Memang saat itu baru pertama kali untuk naik gunung tuh Bang. Pertama kali perdana ya, langsung ke Ciremai. Dan ternyata itu kan malam 1 suro ya, berbarengan ya. Itu kan saat di gunung kan saat ke puncak itu kan banyak papasan sama orang-orang yang sesepuh lah. Karena apa, sepuh tadi kan kayak nenek, kayak kakek gitu kan. Dede bawa apa sih Bang? Ngelihat bawa sesuatu nggak? Atau misalkan ada gerombolan kah? Otomatis kan dia bukan pendaki tuh. Dede bawa apa aja seingat Abang? Iya kayak gitu sih, kayak peralatan gitu. Cuman kalau saya mikir, udahlah itu masing-masing istilahnya, nggak tahu lah kan orang mau niatnya naik gunung gitu kan. Jadi nggak terlalu merhatiin banget. Cuman yang dengar gitu kan sepanjang jalan, kan ada dengar dari orang lainnya. Itu katanya di atas tuh lagi pada ini nyuci dapur pusaka lah gitu, ya keris lah atau apa kayak gitu. Tapi emang bener pas turun tuh rame, banyak orang-orang pada turun. Jadi orang gue naik, dia turun gitu kan. Oh, sempat kepikiran nggak sih pas berangkat kalau itu malam 1 suro gitu? Iya, kepikiran. Makanya kata gua, gila malam 1 suro. Tadinya mau ke apa namanya, ke Gunung Salak.
kata gua nggak usah suruh jangan salak deh, kata gua Ciremai aja, yang lain aja, kata dia udah Ciremai aja yuk Ciremai. Gua di Ciremai itu gua nggak searching maksudnya apa-apa, nggak sama sekali. Jadi gua mikirnya udah naik gunung aja naik gitu. gunung aja Iya, gitu ya, naik gunung karena aja. kan tadi baru pertama kali juga bang ya Iya, untuk naik gunung Ciremai itu kan, untuk naik gunung lah gitu, baru perdana teman-teman Iya. semua. Nah memang wajar kalau pertama naik gunung banyak sekali kesalahan-kesalahan yang memang nanti di nextnya kan pasti diperevaluasi lagi bang ya. Ya wajar aja gitu kan. Nah tapi kan di satu sisi kan ada temennya abang yang sudah pernah mendaki kan ya. Maksudnya ada dalam satu tim tuh ada teman kita yang ada punya pengalaman lah gitu untuk mendaki gunung. Misalkan belum punya pengalaman semua kan, ya kita nggak akan tahu nantinya kayak gimana kan. Nah terus juga kita bedah lagi satu persatu kejadian yang dialami oleh Bang Rucin nih, yang mungkin yang nextnya itu ketika pos sampai 1 Cigowong nih bang, pos 1 Cigowong yang kayak ada tempat camp itu, ada warung gitu kan, Mata air juga ada dikelilingi sungai gitu kan. Itu kan badan abang kayak mancarin sinar tuh. Seingat abang maksudnya sinar apa tuh, sinar apa ya, jadi kalau beda. Jadi kalau yang lain kan biasanya normal gitu ya bang ya, ini enggak kayak bercahaya gitu. Gimana sih bercahaya gitu bang, beda gitu. Kata gue, orang temen gue bilang kalau badan lu kayak bercahaya sih. Awalnya gue gak nyadar gitu, gue biasa aja karena waktu itu abis hujan badan lepek, semuanya pada lepek baju. Jadi apa ya, mungkin karena gue kedinginan kali ya bang ya. Gue mikirnya udahlah gue kedinginan jadi pucat gitu. Nyata enggak, jadi orang-orang lihat tuh bersinar, bener-bener kayak bercahaya gitu. Dan itu yang lihat itu teman satu abang aja atau satu timnya itu tuh? Satu tim. Kata gue, orang temen gue, ini lu aneh banget sih, lu kayak apa gitu, kayak neon gitu. Ya nggak terang banget sih, maksudnya aneh gitu kan, orang-orang biasa ya kulitnya, maksudnya nggak normal lah gitu, normal. Ini enggak, gue kayak jadi terang kayak gitu. Ada ambience putih gitu ya. Putih gitu kan, kok aneh gitu kan. Oh ini gue aneh banget gitu. Terus kemudian kan setelah kejadian tersebut kan yang baru ngehnya itu di pos 1 Cigowong bang ya. Terus kan nextnya itu kan di pertengahan perjalanan kan kayak ada ngelihat batu cincin hijau tuh. Itu kalau boleh tahu lebih detail lagi posisinya cincin hijau tuh di mana tuh? Di jalan. Jadi pas kita jalan kan udah gelap ya bang ya. Gua nggak bawa senter, gua nggak pakai senter. Jadi yang senterin teman gue belakang. Pas di belakang kata gue pikir kunang-kunang kali itu ya, warna hijau. Pas oh itu hijau terang gitu kan. Ya gue tegesin giniin. Ya apaan sih gue giniin kan gitu. Cincin gitu kan. Cincin batu kan warna hijau. Udah ada ringnya gitu. Ada ringnya. Kata punya orang kali jatuh ya gitu. Tapi gue nggak mau ambil, gue takut gitu. Tapi seingat abang, vibes-nya itu gimana sih ketika ngelihat cincin itu gitu? Pertama tarik kan, oh ini bagus nih gitu kan, cincin warna hijau gitu, ambil nggak ya kata gua. Tapi gue mikir lagi jangan, soalnya pas di base camp kan kita dibilangin jangan ngambil yang apa, nggak boleh ngambil sembarangan yang aneh-aneh lah gitu. Udah ntar gue disaranin gitu, ntar disuruh baikin lagi, mampus gitu, udah jauh-jauh kan. Nggak lah, udah nggak usah gitu. Nah akhirnya cincin hijau itu nggak diambil bang, dan yang lihat cincin hijau itu cuma abang aja tuh ya. Berarti kayak batu ya cincin, ring gitu kan, terus batu hijau kali gitu ya? Kecil sih, kecil. Nggak gede banget, kecil. Oh kirain yang segini kan ada tuh kayak batu-batu giok tuh? Enggak, ini kecil. Oh lebih kecil? Kecil. Dan bentuknya bulat apa kayak oval? Oval, emang oval manjang gitu? Oval manjang, tapi kecil. Oh. Kan ada yang gede ya? Iya ada yang gede kayak batu pandan tuh, iya. Kali yang nggak tahu. Terus nyala bang, itu nyala warna hijau gitu kan. Oh kayak bersinar juga. Bersinar, orang pas di senterin nyantar apa sinar, terus gue berhenti gitu kan. Ini ambil nggak ya kata gue. Gue nggak cerita sih, gue nggak cerita ke orang-orang gitu. Nah udahlah ngapain. Akhirnya nggak diambil tuh cincin. Nah terus kejadian berikutnya kan akhirnya bermalam di pos Arban bang ya. Nah saat malam itu ada kejadian nggak sih bang sebenarnya? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada, sampai akhirnya bermalam lagi itu nggak ada aman-aman aja tuh? Karena kita bener-bener capek, langsung tidur, jadi nggak sempet kebangun, nggak ada sugesti gimana tuh ya saat itu ya? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kan biasanya kalau pendaki tuh banyakan kejadian di tempat camp tuh, tapi saat itu abang malah enggak ya? Enggak. Karena mungkin efek dari capek, nyampe tidur ya udah. Jadi bangun pagi. Kita bangun tenda, ada yang masak makan, habis makan udah langsung tidur. Jadi ya? nggak ada cerita, nggak ada apa, langsung tidur. Udah capek banget bang. Kita namanya naik gunung udah kaki kram terus gitu namanya baru pertama kali bang ya. Gunung. Nah terus kan akhirnya muncak tuh bang sekitar jam 5 ya.
Berarti saat puncak itu kedua teman abang itu nggak ikut ya? Nggak ikut, Dari dia- pertama itu ya? Dia bilang ngomong, gue capek nih, yang si cewek capek nih gitu kan. Ya terus nggak nanjak dong gitu. Masa udah nyampe sini kita nggak nyampe puncak? Enggak, gue capek, gue pengen di sini aja, di istirahat di tenda, sekalian jagain tenda. Kata dia, oh yaudah deh gitu kan. Yakin nih gitu. Kita udah yang lainnya udah pada yakin nih gitu. Iya yakin gitu. Udah terus kita jalan aja. Nah, terus yang berikutnya ketika nyampe dekat-dekat Goa Walet yang batu-batu gede itu sebelum akhirnya puncak, saat itu kan baru bekalan, tapi kan sedikit tuh ya saat ke puncak itu. Itu kan bukan ngeliat, tapi nemu beberapa makanan tuh bang. Itu aneh banget gitu. Itu loh. Gue gini, gue lapar gitu kan, gue lapar gitu. Terus lagi jalan, gue udah mau makan gitu. Udah makanan gitu. Nah, makan tuh pinggir jalur apa emang ditanam kayak gitu loh? Nggak ditanam, jadi nggak tahu sih ya bang, aneh aja gitu pas kan gua itu kan batu-batu ya, jadi pas nanjak cek gue gini, aduh gue lapar nih gitu. Lah kok ada makanan, gue megang gitu, kok ada makanan gitu, kan aneh gitu. Sampai akhirnya tadi nasi ya. Iya, kalau nasi, jadi gue lagi nyadar gini, gue capek, kebetulan gue nengok gini, lah gue ada bungkus, gue pikir sampah kan, siapa sih buang sampah gitu kan di sini, gue gini, lah kok nasi gitu, nasi banyak banget gitu kan, wih nasi gitu kan, yaudah udah makan gitu. Akhirnya nasi pakai Oreo kan? Pakai Oreo. Gimana bang rasain rahasia sama Oreo bang? Itu ya udahlah gitu ya, kita makan manis-manis gitu. Yang penting ada energi lah ya. Yang penting makan, terus yang penting ada rasanya kan. Kalau nasi doang kan gak enak ya. Iya juga. Padut tirit tuh kalau nggak punya lauk pakai Oreo ya teman-teman ya kan. Kalori, karbohidrat tuh mantep banget itu. Iya, ya udahlah, yang penting kan kenyang gitu. Kenyang, oke. Terus berikutnya nih bang, pas sebelum nyampe puncak itu kan papasan lagi nih, kita flashback lagi, banyakan yang bisa dibilang sesepuh lah ya, para sepuh lah. Dia bilang kan di atas badai tuh bang. Iya. Tapi saat itu sepenglihatan bang bener-bener nggak badai ya? Gak ada badai. Orang pas lihat badai apaan sih, orang gue juga nanya sama temen gue, emang badai ya gitu. Gue nggak badai gitu, tapi emang agak apa sih, kabut putih doang, kabut itu biasa. Ya wajar lah ya, kabut lah ya. Gitu. Tapi kalau menurut gue sih terang itu biasa aja sih. Nah, terus kan akhirnya ada salah satu ketika turun dari puncak ya, ada satu tenda ya tadi ya. Satu tenda apa berapa tenda di tebingan itu? Iya, tebing satu doang. Satu doang. Dan itu ada ngeliat aktivitas pendaki sih bang di tenda itu tuh. Jadi berarti cuma tenda tok itu aja. Tenda, tadinya gue mau samperin karena kan gue pengen biasanya kan kalau ada tenda, bang gue minta minum dong kan, habis ya kita udah nggak ada minum. Tadinya gue mau gitu, cuman gue mikir lagi kok aneh aja, masa di tebing gitu ada tenda gitu kan. Iya. Kan begitu miring kan tendanya, tapi tendanya kokoh. Tendanya kokoh, cuman di banyak pohon sih, kayak udah lama gitu kan, sih bang, kayak lama, cuman nggak ada aktivitas apa sih, sepi gitu. Nah, saat itu kan ada suara gerakan beberapa tuh ya, gitu kan, serok, tapi nggak ngelihat satu hewan pun atau penampakan. Gue pikir monyet kan, gue bilang, monyet gitu. Ya kan takutnya monyet gitu kan, geragas kan. Ya udah, terus pas gue liat ke atas nggak ada. Bener kayak gitu, rame gitu, kayak monyet. Ya gimana sih jalan gitu. Tapi gue liat nggak ada monyet gitu. Oke. Dan jaraknya seingat abang berapa meter tuh dari abang berdiri sama ke lokasi tenda itu? Jadi kan itu pas maghrib ya, gitu. Emang salah juga sih sebenarnya, nggak boleh maghrib tuh jalan gitu. Maksudnya pas maghrib udah berhenti itu kalau bisa sholat gitu kan. Ini gue nggak jalan aja karena ya kita udah panik karena gue nggak ada center gitu. Center cuma ada handphone doang gitu. Oke. Itu dari tenda ke itu nggak jauh sih. Jadi pas habis gue ngeliat tenda, jalan dikit baru gitu. Oh, kayak suara gaduh lah ya. Gaduh. Gue kaget itu apaan? Gue pikir apa namanya, monyet ya, kan ngeri kan monyet. Monyet itu bukan monyet. Ternyata nggak ada monyet ya. Dan kemudian kan teman abang ini ternyata bawa Edelweiss ya, pulang ya. Nah, tapi kan kenapa dia telat itu, mungkin dia karena ngambil itu kali ya, mungkin ya, atau iya, telat ya. Itu dia kan terakhir kan tuh ya. Terakhir tuh. Nah, Edelweiss itu sampai dibawa ke rumah nggak sih, atau sampai tempat camp tuh dia langsung taruh aja? Dia sih ceritanya katanya ngambil nih, karena kan katanya bunga Edelweissnya jatuh, jadi udah di bawah, dia ngambil. Dia ngambil, dikejar, pas dikejar kata dia udah, yang si cowoknya bilang udah lepas aja, buang gitu kan, dibuang, tapi pas dibuang udah nggak ngejar. Nggak isengin lagi tuh ya. Nah, cuma disenginnya lagi pas dia berhenti di mana tuh yang nggak tahu. Terus kata dia, gue dikelilingin sama mata kayak macan gitu, mata
Gitu terus dia sampai ngeliat macan hitam. Oh. Cuman alhamdulillah dia nggak apa-apain sih. Nggak apa-apain Karena ya? si cowoknya itu ngelindungin lah istilahnya. Alhamdulillah Berarti dia kan Edelweiss itu nggak dibawa turun tuh bang ya? enggak ada ya. Karena si cowoknya kan udah sering naik gunung, dia udah bilangin lu jangan bawa apa-apa gitu. Dan lu dinanya lu bawa emang lu bawa apaan gitu. Gue bawa bunga. Aduh, ya Allah kan dibilang jangan dibawa dia. Walaupun bukan metik tapi kan kita ngebawa juga ya bang ya. bawa kan nggak Walaupun boleh. kan jatuh gitu. Iya kan Ya udah jatuh. biarin aja gitu. biarin Jangan aja, gitu. biarin aja. Walaupun Makanya tadi jatuh. juga kan Bang Ruci juga sempat ngeliat batu hijau gitu itu kan, gua ya ngambil. biarin aja Biarin aja, gua gitu, ngambil. jangan diambil, apapun itu mau batu kayak mau batang pohon, Iya mau batang pohon kayak. yang dibawa Itu juga- sampah aja, ngeliat sampah baru kita bawa Itu tuh. juga kadang orang kalau nggak punya apa sih trackpole ya apa sih, ya itu kan kadang pakai kayu. Iya. Kalau bisa si kayunya jangan dibawa lagi, udah buang gitu. Kalau mau pakai tapi abis itu Taruh situ lagi ya. Maksudnya pas turun udah langsung Tetap di gunung itulah Iya, ya, gunung itulah, jangan kayunya. dibawa pulang gitu. Banyak kan sampai di bis-bis tuh Iya sini. di bisnis lah buat bontong Bawa lah apalah gitu, oke. Iya karena ngeri sih. Ini ternyata teman-teman semua pengalaman dari Bang Ruci ini memberikan kita semua pelajaran Bang ya, untuk jangan sampai nanti kejadian Bang Ruci bersama rekan itu terulang kembali gitu Iya, kan. benar. Memang mungkin dibalik kehororan pendakian Bang Ruci ini mungkin salah satu dari temannya mungkin ada niatan-niatan buruk atau mungkin yang tadi ngambil Edelweiss, niatan ngambil Edelweiss mungkin Bang ya. Karena kan kejadian horor itu pasti ada sebab dan juga akibat teman-teman semua. Nggak mungkin ketika kita naik gunung adab kita udah jaga terus tiba-tiba nangal nongol. Memang misalkan kita nggak ngelakuin hal sesuatu tapi ada tim kita salah satu oknum yang ngelakuin hal yang di luar dari peraturan, ada aja tuh. Entah itu apalah, kejadian apalah, itu kan banyak sekali dan banyak sekali gue denger cerita-cerita pendaki yang seperti itu teman-teman semua. Dan tadi temannya Bang Ruci memberikan pengalaman untuk kita semua kalau naik gunung itu kan ada tiga poin ya tadi. Dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu gitu kan, dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar, dan dilarang membunuh dan dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak kan gitu kan. Jadi kalau ada ngeliat apapun itu kayak ada ngeliat apa kayak biarin aja. Tapi kalau ngeliat nasi masih katanya ya. Rezeki Bang ya kan. Bener. Masa kita biarin Iya, aja, rezeki apalagi alhamdulillah. naik cermek yang pendakian itu lama gitu kan, Iya, butuh bener. energi. Energi. Mungkin satu nih, gue kasih nih gitu kan, makan biar semangat ya gitu. Tapi pakai Oreo. Pengalaman tuh. Pengalaman lagi, oke. Sebelum ditutup videonya nih Bang, punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Ya buat semuanya sih ya, kalau bisa walaupun nggak perdana naik gunung ya persiapin lah kayak mental, fisik, terus sama kayak logistik juga dipersiapin banget gitu. Maksudnya mau berapa hari, terus logistiknya berapa, jangan sampai kehabisan kayak ke air gitu, terus makanan semuanya diperhatiin. Terus gitu jangan pernah ninggalin rombongan. Lu misalnya naik 7 orang, turun 7 orang, lu naik 10 orang, turun 10 orang ya gitu. Maksudnya jangan tinggalin lah. Jangan Kalau bisa, saling, ini gue duluan ya. ditinggalin Bang, gue buset kalau nggak ditinggalin gue udah nggak tahu kemana kali ya. Serius mau perdana nggak bawa apa-apa gitu kan. Pakai alat bola ya kan. Kayak nggak ada center modal Pakai handphone HP, udah mau lobet gitu kan. Kayak gitu sih, intinya itu jangan pernah ninggalin rombongan gitu kan. Terus jangan bawa barang yang aneh-aneh lah, maksudnya dibilangin nih di base camp jangan bawa yang aneh-aneh kayak Edelweiss atau yang tadi gue nemu kayak batu lah, apalah macam-macam tuh. Udah kita mah naik gunung aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh, betul. Iya, karena kan kita bertamu gitu kan, bertamu ya kita sopan, dia juga sopan. Ya, gitu. berarti adab ya Bang nomor satu Bang ya. Iya, adab. Selain fisik dan juga Iya, mental tuh Bang ya. bener-bener Oh, kayak oke gitu. oke. Karena tadi sejatinya kita tuh bertamu ke tempat mereka Bang ya. Iya. Oke. Itu teman-teman semua ya, pengalaman dari Bang Ruci ya. Banyak sekali yang tadi saya singgung, hikmah dan juga pembelajaran dari pengalamannya Bang Ruci bersama teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Ciremai. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ruci ini bukan untuk takut-takutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang.